ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan perdana kita dalam tema baru di program konsultasi agama ini, sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Dan ini dari jenis-jenis ibadah yang patut kita pelajari karena berlalu bersama kita dalam keseharian kita. Dan tentunya suatu hal yang disayangkan kalau umur kita berlalu, kesempatan kita telah terangkat, sementara kita melewatkan banyak dari kebaikan-kebaikan yang harusnya apabila kita pelajari, kita punya ilmunya, kita ketahui tentang sunnah-sunnah tersebut, bisa kita amalkan. Padahal kadang hal-hal yang mudah dalam kehidupan biasa berlalu dan tidak sulit untuk dikerjakan. Maka ini dari urgensi dari program atau acara ini, atau tema pembahasan kita, sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Mungkin kalau dikumpulkan ajaran dan tuntunan Nabi, sunnah-sunnah beliau yang dilakukan dalam sehari dan semalam, itu mungkin lebih dari 1000 sunnah yang bisa kita pelajari dan bisa kita amalkan. Iya. Dan di sini saya akan memulai dari pembahasan sunnah-sunnah ketika bangun tidur. Kita akan mulai mengkaji dari bangun tidur sampai ketika tiba di waktu malam lalu tidur kembali. Maka di dalamnya banyak dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sunnah-sunnah ketika bangun tidur, yang pertama adalah membaca doa. Jadi apabila seorang itu bangun dari tidurnya, maka dia membaca doa sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bangun dari tidur beliau berkata seraya berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji hanya untuk Allah yang menghidupkan kami kembali. Ba'dama amatana, setelah sebelumnya kami telah dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah tempat kebangkitan, dan kepadanya lah semua akan dibangkitkan. Ya, ini doa yang agung ya, dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan doa ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman dan Abu Dzar Al-Ghifari dari riwayat Al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anis sahabat ajma'in. Di dalam doa ini, kalau kita renungi dari kandungan dan maknanya, maka terdapat makna-makna yang luar biasa.
Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji hanya untuk Allah. Dari awal kali dia bangun, dia sudah memulai memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya. Ini suatu taufik dari Allah dan nikmat yang sangat besar. Karena pujian kepada Allah itu dari suatu anugerah, suatu penghambaan, dan suatu ibadah yang sangat besar. Nah, itu Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berbagai surah dimulai dengan Alhamdu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Dan di berbagai tempat dari Al-Quran dimulai dengan Alhamdulillah. Maka kita memulai dari bangun kita, atau kalau bahasa lain kita mulai dari hidup kita. Setelah tadinya kita dimatikan dalam artian ditidurkan. Maka kita memulai dari kehidupan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk dari kesyukuran. Terdapat di dalamnya berbagai kebaikan dan jenjang-jenjang penghambaan. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Alladzi ahyana. Dialah Allah yang menghidupkan kami. Dibahasakan dihidupkan kembali. Ba'dama amatana, setelah kami diwafatkan. So, kalau seorang itu dalam keadaan tidur, itu di bahasa Al-Quran disebut dengan nama diwafatkan. Karena tidur itu adalah wafat kecil. Sedangkan kalau ruhnya sudah keluar dari jasadnya, maka itu disebut wafat besar. Itu disebut wafat besarnya. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dialah Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia mati. Maksudnya mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia mati. Maksudnya mewafatkan ketika dia mati, maksudnya ketika dia tidur. Iya. Dan ini akan tampak jelas maknanya dengan membaca kelanjutan ayat. Yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia mati. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Maka Allah menggenggam siapa yang ditakdirkan mati benaran, itu yang digenggam. Jadi ada yang meninggal, ada yang mati, ada yang tidur. Subhanallah, dia tidak bangun lagi dari tidurnya. Berkelanjutan tidurnya artinya meninggal benaran. Nah, ini jenis yang pertama dari orang yang ditidurkan. Dan jenis yang kedua, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Jiwa yang belum ditakdirkan meninggal benaran, maka diutus kembali, dibiarkan sampai ajalnya telah datang. Ajal yang ditetapkan telah datang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal tersebut terdapat ayat-ayat bagi orang-orang yang memikirkan, orang-orang yang bertafakkur. Iya. Maka kita puji Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita setelah tadinya kita dimatikan. Wa ilaihin nusyur, dan kita ingat bahwa an-nusyur, kebangkitan itu kita semua dikumpulkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya dibaca awal kali kita bangun. Ini mengandung makna-makna besar ya. Terdapat kesyukuran kepada Allah
memuji Allah, ats-tsana alaihi, ridha terhadap pilihan dan ketentuan Allah, mensyukuri nikmat Allah, dia menghidupkan kita, memberikan kehidupan, sekaligus kita mengingat dari nikmat kehidupan ini. Oh, nikmat kehidupan itu ada batasnya. Karena kita dihidupkan ini setelah tidur itu disebut kematian. Ada orang yang tidur tidak bangun lagi, ada yang tidur belum sampai ajalnya masih bangun, dan terus seperti itu sampai ajalnya datang. Ini peringatan akan adanya kematian atas setiap orang. Setiap orang itu ada ajalnya, dan disebutkan kita selalu membaca ini supaya kita tahu arti kita hidup. Hidup itu ada artinya, sebagaimana kematian itu adalah sebuah ketentuan yang pasti kita akan lalui. Ibarat gelas, kematian itu semua dari kita akan meneguknya. Ibarat pintu, kematian itu semua dari dia adalah pintu, semua dari kita akan melaluinya. Semua dari kita akan melaluinya. Di sini terdapat penetapan adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Dan ini kenapa dibaca di awal kali kita bangun, supaya seorang muslim dan muslimah itu ketika dia bangun langsung memiliki semangat yang baik. Dia langsung bisa mengarahkan hidupnya kemana, dan memiliki sebuah kekuatan untuk menjalani kehidupannya. Sebab dia tahu hidup itu ada maknanya, dia tahu ada kematian yang mengejarnya, dan dia tahu ada hari kebangkitan yang kita semua akan menuju ke sana. Kita semua akan menuju ke sana. Maka ini doa yang pertama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dari sunnah-sunnah ketika bangun dari tidur. Iya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga doa ini bisa kita hafal bersama dan kita jadikan sebagai bekal di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengamalkannya. Ya wallahu ta'ala alam. Masih ada sunnah-sunnah yang lain ketika bangun tidur. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan kedua yang akan datang. Wallahu ta'ala alam.